Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini, insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Infitor ayat 9 sampai dengan 12. Ibu-ibu anggota peserta Bi'ah Qur'aniyah PD Persisi se-Jawa Barat, insya Allah dibaca dulu surat Al-Infitor ayat 9 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Al-Infitor ayat 9. Yakni sesungguhnya yang mendorong kamu berani menantang Tuhan yang Maha Pemurah dan membalasnya dengan perbuatan-perbuatan durhaka, tiada lain karena hati kalian mendustakan adanya hari berbangkit, hari pembalasan, dan hari hisab. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 344. Kata kalla adalah huruf yang berfungsi untuk menolak dan memperingatkan, menegur keras. Di sini ia digunakan untuk melarang dan memperingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh kemurahan Allah Ta'ala, serta tidak menjadikan alasan untuk kufur, fasik, dan durhaka. Firman Allah, bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu mendustakan agama, merupakan penolakan terhadap adanya sesuatu yang dapat membenarkan kesombongan dan ketertipuan mereka. Seandainya mereka mau berpikir dan menggunakan akal. Artinya, sekali-kali tidak ada alasan apapun yang dapat membuat kalian terperdaya oleh Allah Ta'ala dan berani durhaka kepadanya. Seandainya kalian mau merenung dan berpikir, namun justru pendustaan kalian terhadap kebangkitan, perhitungan, dan pembalasanlah yang mendorong kalian kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Menurut Ar-Raghib, kata bal di sini berfungsi untuk menetapkan makna kedua
dan membatalkan makna pertama. Seolah dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadi alasan bagi kesombongan mereka. Tetapi pendustaan mereka terhadap kebangkitanlah yang menyebabkan mereka melakukan semua perbuatan itu. Ada pula yang menafsirkan bahwa maksud ayatnya adalah sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian tidak istiqomah, konsisten terhadap nikmat-nikmatku dan bimbinganku kepada kalian. Bahkan kalian mendustakan agama atau hari pembalasan. Tafsir Al-Wasit, juz 15, halaman 312. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Infitor ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sesungguhnya pada kalian ada para malaikat pencatat amal perbuatan. Mereka mulia-mulia, maka janganlah kalian menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan. Karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 8, halaman 344. Mereka memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mereka menulis seluruh amal perbuatan kalian dan mengetahui semua yang kalian lakukan, baik itu sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Maksud utama dari ayat-ayat mulia ini adalah untuk menegaskan bahwa kebangkitan itu benar-benar benar adanya. Perhitungan itu benar adanya. Dan pembalasan amal itu juga benar adanya. Segala amal perbuatan manusia telah tercatat dengan sempurna melalui para malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Adapun mengenai bagaimana cara para malaikat menulis amal perbuatan manusia, di mana catatan itu ditulis, dan kapan penulisan itu dilakukan, semua hal tersebut termasuk urusan yang wajib diimani sebagaimana adanya, tanpa harus mencari tahu hakikat, cara, atau detailnya, karena tidak ada hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan landasan pasti untuk menjelaskan rincian tentang hal itu. Di dalam tafsir Al-Wasit, juz 15 di halaman 313. Dalam ayat lain diterangkan, dikuatkan dengan surat Qaf ayat 17-18. Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah
Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 17-18. Kemudian dikuatkan dengan surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqin. Fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Hikmah dan pelajaran. 1. Peringatan keras bagi orang yang tertipu oleh rahmat Allah. Ayat ini menegur manusia yang berani berbuat dosa dan durhaka karena merasa aman dari kemurahan Allah. Jangan menjadikan rahmat Allah sebagai alasan untuk bermaksiat. Rahmat Allah harus menumbuhkan rasa syukur dan ketaatan, bukan kelalaian. 2. Sumber keberanian berbuat dosa adalah mendustakan hari pembalasan. Allah menjelaskan bahwa akar dari kefasikan dan kekufuran adalah tidak mempercayai adanya hari hisab dan balasan. Keimanan yang kuat pada hari akhir akan menahan seseorang dari dosa. Sebaliknya, lupa pada akhirat membuat hati berani melanggar. 3. Setiap amal manusia diawasi dan dicatat. Ayat ini menegaskan bahwa ada malaikat-malaikat mulia, kiroman katibin, yang selalu mencatat semua amal, baik kecil maupun besar. Tidak ada perbuatan yang luput dari catatan Allah. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa muraqabah, merasa diawasi Allah dalam diri seorang mukmin. 4. Kemuliaan malaikat dan kesempurnaan sistem pengawasan Allah. Malaikat disebut kiroman katibin, menunjukkan kemuliaan dan kejujuran mereka dalam tugas. Mereka tidak menambah atau mengurangi catatan. Allah telah menyiapkan sistem pencatatan yang sempurna. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari
keadilan di hari kiamat. 5. Motivasi untuk memperbaiki amal. Karena semua amal dicatat dan akan dihisab, maka manusia didorong untuk berhati-hati dalam ucapan, niat, dan perbuatan. Jadikan kesadaran akan pengawasan malaikat sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menjauhi dosa sekecil apapun. 6. Keadilan Allah yang mutlak. Catatan amal menjadi bukti bahwa setiap manusia akan diadili secara adil sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak ada kedzaliman sedikit pun pada hari kiamat. Semua orang akan melihat hasil perbuatannya sendiri. Ibu-ibu, para peserta bi'ah Qur'aniyah, PD Persistri se-Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.